Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kelas statistika 1. Kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Adapun pokok bahasan kita pada kali ini yang pertama adalah tentang definisi dari hipotesis, kemudian tahapan dari uji hipotesis, yang nantinya akan kita fokuskan pada uji hipotesis satu sampel. Nah, hipotesis itu merupakan suatu pernyataan atau statement tentang parameter suatu populasi yang akan diselidiki. Nah, dengan kata lain, kita juga bisa mengartikan bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah dalam suatu penelitian. Dia dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang ada. Nah, kita belum menguji seperti itu. Nah, bagaimana syarat hipotesis itu dikatakan baik? Yang pertama adalah hipotesis harus bisa menduga hubungan di antara beberapa variabel. Kemudian yang kedua adalah hipotesis harus bisa diuji, kemudian hipotesis itu juga harus konsisten dengan keberadaan pengetahuan, dan yang berikutnya adalah hipotesis dinyatakan secara sederhana. Nah, adapun prosedur dalam menguji hipotesis yaitu yang pertama adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, kemudian memilih tingkat signifikansi alfa, kemudian mengidentifikasi uji statistik yang kita gunakan, kemudian menentukan aturan pengambilan keputusan, kemudian pengambilan sampel, kemudian tiba saatnya kita menentukan kesimpulan dari hipotesis yang kita tentukan di awal, apakah menolak atau menerima H0. Nah, untuk hipotesis ini kita harus tahu dulu bagaimana cara kita membuat hipotesis, menentukan hipotesis awal dan hipotesis alternatif itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini misalkan pada bagian pendaftaran calon mahasiswa gitu ya. Di sini ada, kalau dulu kita di sini kita menggunakan formulir secara manual. Nah, dengan menggunakan formulir secara manual ini pihak kampus menganggap itu memakan waktu yang sangat lama, sehingga digunakanlah sistem pendaftaran online. Nah, jadi manajemen kampus itu berasumsi, beranggapan gitu ya, bahwa dengan menggunakan sistem online ini harusnya rata-rata pendaftaran dengan sistem online ini pasti lebih cepat daripada sistem yang lama untuk waktunya gitu. Nah, sehingga untuk menentukan hal tersebut kita harus menentukan hipotesisnya gitu. Berarti H0-nya itu adalah rata-rata waktu pendaftaran sistem online sama dengan sistem yang lama. Nah, mengapa saya menggunakan sistem sama saja gitu? Karena itu nanti kan hal yang ditolak, dengan harapan kalau seandainya nantinya itu sistem online seandainya H0 diterima, maka H1-nya yang ditolak, maka H1-nya yang diterima. H1 ini adalah kebalikan dari H0, yaitu rata-rata waktu pendaftaran sistem online kurang dari dengan sistem yang lama. Nah, kemudian yang kedua, di sini untuk pendapatan dari lahan parkir gitu ya. Jadi manajemen parkir ini akan memberikan solusi untuk meningkatkan pendapatan manajemen parkirnya. Nah, dengan cara misalkan setiap 2 jam yang kelipatan 2 jam yang berikutnya akan didapat tambahan 1.000. Kalau dulu kan tidak ditentukan lama jam parkirnya. Nah, itu adalah solusi yang diberikan oleh manajemen parkir. Nah, untuk agar saran dari manajemen parkir ini diterima, maka dia harus membuat hipotesis agar bisa diuji gitu. Kalau di sini tidak ada perbedaan pendapatan sesudah maupun sebelum melakukan metode parkir dan bayar. Nah, setelah hipotesis diuji, harapannya ini H0-nya ditolak, sehingga nanti H1-nya diterima, yaitu ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan artinya nantinya kan saran atau asumsi yang ditawari oleh manajemen parkir ini bisa digunakan. Jadi sedikit penjelasan dari hipotesis gitu ya. Hipotesis awal ini biasanya diharapkan akan ditolak. Ini hipotesis awal atau hipotesis 0, H0. Nah, hipotesis awal ini juga sering dinyatakan sebagai kondisi yang menjadi dasar pembandingan. Nah, jika H0 ditolak, berarti nanti kita menerima H1 atau HA. Nah, di sini contohnya, kapan dia menggunakan kurang dari, kapan dia menggunakan lebih dari, seperti itu atau tidak sama dengan gitu ya. Nah, di sini misalkan waktu pendaftaran 30 menit gitu ya. 30 menit
hipotesis awalnya berarti kan ini sama dengan 30 menit. K1-nya itu kan kalau seandainya rata-rata yang baru sama dengan 30 menit, kita ngapain menggunakan mengapa kita harus mengganti sistem yang lama tersebut yang sistem baru. Nah, artinya kita bisa membuat hipotesis mu-nya tidak sama dengan 30 gitu ya. Jadi kalau tidak sama dengan 30, kita bisa menggunakan sistem yang baru gitu, atau kurang dari 30 gitu, karena kan tidak mungkin lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 malah makin jelek seperti itu. Jadi kita menggunakan kurang dari, karena kurang dari artinya kan kalau rata-rata waktu pendaftarannya lebih bagus, maka itu sistemnya akan itu sistem yang lebih bagus dari yang sistem yang lain. Nah, demikian juga untuk yang berikutnya di sini kita lebih dari, karena ini mengarah ke pendapatannya. Kan pendapatan itu semakin besar maka semakin bagus. Kalau di sini kurang dari ya itu sama saja gitu, malah tambah jelek seperti itu. Nah, kemudian untuk kesalahan tipe ya, kesalahan yang untuk aturan kesalahannya ada kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2 gitu. Nah, yang benar itu kalau seandainya H0-nya itu benar dan peneliti tidak menolak H0, dan kalau H0-nya salah tetapi peneliti menolak H0 itu adalah yang benar. Sedangkan yang salahnya adalah seperti ini, tipe 1, tipe 2. Jadi kalau seandainya H0-nya benar, kemudian peneliti menolak H0, dia tipe 1. Errornya masih tipe 1. Lebih parah lagi yaitu error tipe 2 jika H0-nya salah, tapi peneliti itu tidak menolak H0 gitu. Ini error tipe 2 atau kesalahan tipe 2. Nah, kemudian kita menentukan uji statistik yang akan kita gunakan. Apakah menggunakan uji Z atau menggunakan uji T nantinya. Nah, uji Z ini rumusnya X bar mu per sigma per akar N gitu ya. Di sini ini untuk satu arah, kita menggunakan daerah yang di akhir ini merupakan daerah penolakan H0, sedangkan di sini daerah penerimaan H0. Kesimpulan dari step by step dalam menentukan dalam uji hipotesis. Nah, kemudian arah pengujian hipotesis. Ada satu arah dan dua arah. Nah, kasarannya itu kita bisa lihat di H1-nya. Jadi kalau satu arah itu kita ditandai dengan lebih dari atau kurang dari, sedangkan kalau seandainya yang dua arah ditandai dengan tanda tidak sama dengan. Wilayah kritisnya teman-teman bisa lihat kalau untuk satu arah dia berada di sebelah kiri atau kanan kurva gitu ya. Jadi satu arah saja gitu untuk daerah pembandingnya, sedangkan nanti untuk dua arah berada pada dua arah pada kedua ujung kurva yaitu kiri dan kanan kurva. Di tengah-tengahnya merupakan daerah penerimaan H0. Nah, perbedaannya lagi kita perbedaan dari satu arah dan dua arah nanti berkaitan dengan wilayah kritis. Wilayah kritis untuk pengambilan keputusan nanti ya. Kalau yang satu arah kan dibandingkan dengan Z atau Z negatif alpha atau Z sama dengan positif Z alpha. Tapi kalau yang dua arah dibandingkan dengan negatif Z alpha per 2, jadi dibagi apa per 2, demikian juga dengan T-nya dibagi alfanya dibagi 2. Misalkan tadi kita menggunakan tingkat signifikansinya 10%, maka dibagi 2 menjadi 5%. Nah, kemudian rumus-rumus perhitungan ini adalah untuk statistik uji ya. Jadi 1 dan 2 ini kan kita bahas sekarang, kemudian yang 3 dan 4 yang kita bahas pada pertemuan berikutnya di statistika 2. Nah, kemudian ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan. Jadi jika sampelnya besar yaitu lebih dari sama dengan 30 menggunakan uji Z, ketika kita kurang dari 30 atau sampel kedua kita menggunakan uji T. Ini untuk yang satu arah saja. Ini DB ini dari bebasnya degrees of freedom-nya atau DF gitu ya, N-1. Nah, ini adalah contohnya. Di sini mohon maaf sebelumnya ini adalah hitungan bakunya 45, kemudian N-nya adalah 100. Ini saya ganti gitu ya biar gampang mengoperasikannya. Jadi dari 100 nasabah, Bank Rakyat melakukan penarikan $975 per bulan melalui ATM dengan hitungan bakunya adalah $85. Dengan tarafnya adalah 1%, ujilah apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari 1.000 per bulan, dan apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak sama dengan 1.000 per bulan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari soal ada kurang dari tidak sama dengan tidak sama.
kurang dari ini berarti dia menggunakan satu arah, sedangkan tidak sama menggunakan dua arah. Jadi teman-teman bisa mengecek dulu apakah kita menggunakan satu atau dua arah dengan kalimat yang ini. Nah, jadi yang pertama adalah menentukan hipotesisnya, yaitu mu-nya sama dengan 1000, kemudian H1-nya menjadi kurang dari 1000. Ini kan kurang dari ya, jadi pasti kurang dari 1000. Jadi jangan segini kurang dari, tapi teman-teman nulis satunya lebih dari itu salah. Kemudian karena sampelnya besar, kita menggunakan statistik uji Z, yaitu ya, dengan jelas ya arah pengujiannya satu arah gitu ya, karena ini kurang dari. Dan taraf nyatanya di sini 1%, taraf nyata ini sama dengan taraf tingkat signifikansi alfa 1% atau 0,01, kemudian menentukan titik kritisnya. Nah, untuk menentukan titik kritisnya, teman-teman perhatikan nilai berikut. Ini kan alfanya 0,5 ya, 0,5 ya, karena dia untuk satu arah, luas separuh itu kan 0,5. 0,5 separuh yang kurva ini 0,5 sini. Kemudian kita punya alfanya 0,1 dikatakan di sini. Maka luasnya yang di sini adalah 0,5 dikurangi 0,1, jadi 0,49, 0,5 dikurangi 0,1 sama dengan 0,49, di sini 0,49. Nah, jadi kebalikan dari yang kemarin, jadi kita sudah punya luas daerah 0,49, maka kita menentukan Z-nya. Nah, di sini 0,49, jadi 0,49000 gitu ya. Nah, di sini. Maka kita tarik di sini negatif 2,3, di sininya 3, sehingga nantinya nilai Z-nya adalah 2,33. Karena ini berada di ujung kiri, maka kita tandanya adalah negatif. Kalau seandainya di sini, nanti maka tandanya adalah positif. Nah, kemudian kita menghitung nilai Z-nya, Z hitungnya. Di sini X bar min per sigma per akar N 975 min 1000 per 80 per akar 100 di sini ya, adalah 12,02. Di sini diperoleh negatif 2,079. Nah, kita bandingkan antara Z yang kita hitung dengan set tabel tadi. Set tabelnya negatif 2,33, sedangkan yang itunya adalah negatif 2,079. Nah, negatif 2,079 ini berada di sini, bukan di sini. Berarti dia berada di daerah penerimaan H0, sehingga H0-nya dia diterima. Nah, kemudian contoh berikutnya juga seperti ini. Nah, kita membuat hipotesisnya gitu ya. Di sini adalah tidak sama dengan, berarti kita menggunakan uji dua arah gitu ya. Dan untuk tingkat signifikansinya kita menggunakan 1%, 0,01 sama dengan yang tadi. Kemudian karena ini jumlah sampelnya adalah berapa ini? Jumlah sampelnya besar ya, maka kita menggunakan uji Z. Kemudian aturan pengambilan keputusannya juga sama. Kita masih menggunakan 0,49 negatif 2,58 ya, karena dua arah. Berarti 0,01 dibagi 2 adalah 0,025 ya, jadinya 0,5 dikurangi 0,025 adalah 0,4950. Sehingga di sini kita cari dalam tabel tadi yang nilainya mendekati 0,4950 adalah 2,58. Jadi kalau saya berada di sini, maka nanti ditolak, di sini juga tolak ke tengah-tengah ini, maka dia diterima. Nah, kita menghitungnya ketemu udah 1,55. 1,55 itu berada di sini, di daerah penerimaan H0, sehingga kita menerima H0. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Di sini teman-teman tidak diinfokan berapa standar deviasinya, maka teman-teman menghitung dulu dengan menggunakan rumus yang sudah pernah diajarkan di awal-awal perkuliahan gitu ya. Di sini kita punya hipotesisnya. Hipotesis ini juga sama. Sekali lagi yang menentukan kita menggunakan satu arah kedua arah adalah hipotesis satu. Jadi jangan diperhatikan yang hipotesis nolnya, tapi diperhatikan yang hipotesis satunya. Yang jelas hipotesis satu dan hipotesis nol itu harus saling bertolak belakang. Di sini menggunakan T ya, karena jumlahnya itu sangat sedikit. Tadi jumlah sampelnya itu kurang dari 26, kurang dari 30, maka kita menggunakan uji T di sini. Teman-teman juga bisa membaca uji T-nya. T-nya adalah nilai bebasnya N1.
Di sini N-1 ya, karena sampelnya adalah 26, maka dB-nya adalah DTF-nya N-1. Kemudian di sini kita menggunakan one tail ya, one tail 0,01 dan 0,2485. Jadi kita punya nanti T-nya dibandingkan sama 2,485. Di sini ketemu nilainya adalah negatif 1,88. Nah, di sini tadi kan kurang dari ya. Berarti dibandingkan T hitung sama T tabelnya, diperoleh T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, sehingga nanti berada di daerah penerimaan H0. Nah, kemudian untuk yang dua arah, di sini untuk yang contoh yang tadi ya, contoh yang tadi yang teman-teman ini di atas yang bagian B-nya, di sini sama ya, 2,58 seperti contoh yang sebelumnya sudah kita cari untuk yang dua arah seperti ini, dan dibandingkan antara Z hitung sama Z tabelnya. Hitungnya negatif 2,079, Z tabelnya seperti ini diperoleh, maka ini berada di daerah penerimaan H0. Nah, kemudian yang lain juga sama gitu ya, seperti ini. Tapi ini untuk yang sampel kecil. Untuk sampel kecil berarti X-nya 1, X barnya 1,15 juta, S-nya 5.000, E-nya 25, nilai 1,2 di sini ya. Kemudian alfanya adalah 5%. Nah, di sini tentukan H0 dan H1-nya. Di sini yang lebih dari tidak sama dengan, berarti kan ininya pakai uji satu arah, yang bagian B adalah uji dua arah. Seperti berikut. Oke. Nah, ini adalah dibandingkan T hitungnya adalah 3,33. Tadi teman-teman lihat T hitungnya adalah T tabelnya 1,709, berarti dia berada di daerah sebelah kanan, daerah sini, daerah penolakan, sehingga jadinya dia ditolak. Ditolak, maka H1-nya yang diterima. Oke, terima kasih. Nanti kita akan melakukan perkuliahan secara Zoom, secara online juga menggunakan Zoom meeting pada kesempatan lain dengan penggabungan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.